Salam sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Saya percaya dimanapun sahabat Kabari berada, Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, memelihara, dan memberkati kita semuanya. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini dengan tema kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan hanya berbicara mengenai cara bicara yang lemah lembut ataupun mungkin perlakuan yang lemah lembut terhadap seseorang, bukan berbicara hanya tentang itu saja, tetapi perlu kita memahami apa sebenarnya kelemah lembutan itu. Terlebih dahulu kita baca dari Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Di sini jelas dikatakan bahwa hikmat itu juga lahir dari kelemah lembutan. Dan kita harus memahami, kita gali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kelemah lembutan di sini. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari teks aslinya, di dalam bahasa Yunani, kata kelemah lembutan dipakai dengan kata enprautes. Kata kelemah lembutan ini kalau diartikan adalah merupakan sebuah karakter dari seseorang yang tercipta atau yang terbentuk dalam diri seseorang melalui proses-proses yang dilewatinya, sehingga orang itu bisa dikatakan memiliki karakter kelemah lembutan. Jadi dengan kata lain, kelemah lembutan ini bukan semata berkaitan dengan gaya bahasa atau tingkah laku seseorang, namun lebih kepada sifat kesediaan dipimpin dan diarahkan. Sehingga kelemah lembutan itu juga menjadi karakter daripada orang percaya, di mana dikatakan juga dalam buah-buah roh ada salah satu yang disebut dengan kelemah lembutan. Sebelum penguasaan diri ada kelemah lembutan. Orang yang memiliki karakter lemah lembut, kalau seperti sekarang ini kita lihat, orang itu adalah orang yang mau diarahkan dan orang yang mau dipimpin. Jadi dengan kata lain, dari dalam diri orang itu, dia sudah bersedia, dia sudah mau untuk diarahkan dan dipimpin. Terlebih lagi kalau itu hubungan dengan Tuhan, otomatis bisa kelihatan sekali bahwa orang yang memiliki karakter kelemah lembutan adalah orang yang mau diarahkan, dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan atau untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Jadi karakter kelemah lembutan ini penting untuk kita miliki bersama, karena karakter lemah lembut erat kaitannya dengan sifat rendah hati. Ya, jadi orang yang lemah lembut itu pasti juga akan menjadi rendah hati. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, untuk bisa dikatakan seseorang itu memiliki karakter kelemah lembutan, dia harus melewati apa yang disebut dengan proses dan juga pengorbanan yang besar. Karena dia akan mengorbankan mungkin egonya dimatikan. Mungkin selama ini tidak ada yang bisa mengatur hidupnya, yang tidak bisa mengarahkan hidupnya. Maka untuk memiliki karakter yang lemah lembut, dia harus mengorbankan itu semuanya. Dan dia harus menundukkan itu semuanya, sehingga dia mau atau bersedia untuk diarahkan dan dipimpin. Dan ini yang disebut dengan orang yang memiliki karakter lemah lembut. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, di masa-masa sulit ini kita perlu memiliki karakter kelemah lembutan. Izinkan Tuhan membentuk kita supaya kita memiliki karakter kelemah lembutan. Melalui proses di masa-masa sulit ini, Tuhan membentuk kita supaya kita menjadi pribadi yang mau diarahkan, yang mau Tuhan pimpin. Jangan lagi kita berjalan dengan cara-cara kita. Jangan lagi kita berjalan dengan semau kita. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin kita, yang mengarahkan kita kepada jalan yang sudah ditetapkannya buat kita semuanya. Percayalah, kalau kita bersedia diarahkan dan dipimpin oleh Tuhan,
kita tidak akan mengalami celaka, kita tidak akan hidup di dalam kesusahan, tetapi kita akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dilindungi, disertai, dan diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kita keluar dari setiap kesulitan, masalah yang kita alami saat-saat ini. Dan Tuhan akan memimpin kita, mengarahkan kita sampai kepada tujuan Tuhan. Dan juga otomatis bersamaan dengan kebaikan, keberkatan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, biar Engkau Tuhan yang mengerjakan proses yang terbaik dalam hidup kami untuk membentuk pribadi lepas pribadi kami, sehingga kami memiliki sifat dan atau karakter kelemah lembutan dalam diri kami, melalui setiap apapun yang terjadi dalam diri kami, supaya Engkau Tuhan mengerjakannya dengan sempurna. Terima kasih Bapa, doa hamba kepadamu, biar Engkau memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.